Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Muhammad Rizkiono dengan NPM akhir 013 dari mata kuliah manajemen kuantitatif kelas F012. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai metode transportasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metode transportasi ini? Nah, singkatnya adalah metode transportasi ini merupakan suatu pendekatan dalam program linear yang digunakan untuk menyelesaikan masalah distribusi secara optimal, yaitu mengalokasikan sumber daya seperti barang, tenaga kerja atau jasa dari sejumlah lokasi atau sumber ke sejumlah tujuan dengan mempertimbangkan kapasitas sumber, kebutuhan tujuan, dan juga pengiriman antar titik guna mencapai efisiensi maksimum, terutama dalam hal minimasi total biaya transportasi atau memaksimalkan keuntungan. Lalu dalam metode transportasi ini terdapat metode pemecahan masalahnya juga. Nah, untuk pertama-tama adalah dengan menggunakan tabel awal, yang diantaranya terdapat metode NWJ atau biasa disebut Northwest Corner, lalu metode biaya terkecil atau biasa disebut least cost methods atau minimum cost methods, lalu ada metode FAM atau biasa disebut Vogel approximation methods. Nah, apabila setelah dilakukannya salah satu dari metode tabel awal ini belum didapatkan hasil yang optimal, maka akan dilanjutkan menggunakan tabel optimum, yang diantaranya adalah terdapat metode stepping stone atau biasa disebut metode batu loncatan. Lalu yang kedua ada metode MODI yang biasa disebut modified distribution methods. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke latihan soal atau studi kasus ya. Nah, di sini ada PT Segar Abadi yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi minuman. Perusahaan ini memiliki 3 pabrik yang produksinya tersebar di wilayah yang berbeda, yaitu pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Nah, di setiap pabrik ini memiliki kapasitas produksi yang terbatas per minggunya. Di antaranya pabrik A terdapat 150 unit dan pabrik B 100 unit serta pabrik C 200 unit. Nah, untuk kebutuhan permintaan gudang di setiap minggunya diantaranya adalah gudang X 130 unit, gudang Y 120 unit, dan gudang Z 200 unit. Nah, dari keseluruhan data tersebut, berapakah unit produk yang harus dikirim masing-masing pabrik ke setiap gudangnya, dan berapa total biaya transportasi minimum yang harus dikeluarkan PT Segar Abadi untuk memenuhi seluruh permintaannya. Nah, di sini diperintahkan untuk menggunakan metode least cost atau minimum cost yang dapat mengaplikasikan menggunakan aplikasi PAM-QM. Nah, kita langsung saja untuk langsung ke aplikasi PAM-QM-nya. Pertama-tama kita klik menu transportation. Nah, ini kita isi sesuai dengan nama perusahaannya tadi. Dan ini untuk number of source-nya kita beri 3 dan number of destination-nya adalah 3. Lalu untuk objektifnya adalah minimize, karena tujuan kita adalah
meminimalkan biaya transportasi. Lalu kita langsung saja untuk klik OK. Nah, untuk selanjutnya adalah kita isi sesuai dengan data dari soal yang tadi. Setelah kita isi sesuai dengan yang ada di soal tadi, kita pilih untuk starting metodenya, kita pilih minimum cost method sesuai dengan perintah yang ada di soal tadi. Nah, ini kita langsung saja untuk kita klik solution. Nah, setelah kalkulasi dari data yang telah dimasukkan, didapatkan bahwa PT Segara Abadi ini dari pabrik A-nya akan mengirim ke gudang X sebesar 30 unit dan ke gudang Y sebanyak 120 unit. Lalu dari pabrik B mengirim ke gudang X sebanyak 100 unit dan pabrik C mengirim ke gudang Z sebanyak 200 unit. Ini disesuaikan dengan kapasitas produksi dari pabrik tadi yang sesuai dengan soal. Lalu kita ke shipment with cost. Nah, dari pabrik A ini mengirim ke gudang X dengan total biayanya $420 dengan unitnya 30. Lalu ke gudang Y 120 unit dengan total biayanya $1.560. Lalu ada pabrik B dengan mengirim ke gudang X 100 unit dengan total biayanya $1.200. Lalu pabrik C mengirim ke gudang Z sebanyak 200 unit dengan total biayanya yaitu $2.800. Lalu ada marginal cost. Nah, di marginal cost ini menunjukkan seberapa besar tambahan biaya yang dikeluarkan oleh PT Segara Abadi ini apabila mengirimkan ke destinasi pengiriman yang tidak direncanakan. Nah, contohnya adalah pabrik B yang akan mengirim ke gudang Y akan dikenakan tambahan biaya sebesar $7. Ke gudang Z tidak dikenakan tambahan biaya. Lalu pabrik C ke gudang X dikenakan tambahan biaya $5. Lalu pabrik C mengirimnya juga ke gudang Y dikenakan tambahan biaya $1. Lalu kita ke final solution. Di sini di final solution table ini merupakan gabungan data dari shipment dan marginal cost tadi. Kita dapat ketahui seperti ini ya. Pabrik A gudang X 30, gudang Y 110, pabrik B 100. Lalu tambahan biayanya ke gudang Y $7, ke gudang Z tidak dikenakan biaya. Lalu pabrik C ke gudang X dikenakan tambahan biaya $5 apabila jadi
selanjutnya kita ke iteration. Nah, di sini ditemukan PT Sekar Abadi ini melakukan proses iterasi sebanyak 2 kali. Kenapa? Karena di proses iterasi yang pertama ditemukan hasil yang tidak optimal karena terdapat hasil yang negatif, maka dilanjutkan ke proses iterasi yang kedua, yaitu dengan merubah destinasinya dari pabrik A mengirim ke gudang Y. Nah, didapatkan hasil yang optimum sehingga dapat dikategorikan menjadi hasil yang optimal. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah shipping list. Nah, dari shipping list ini dapat ditemukan pabrik A mengirim ke gudang X dengan pengiriman 30 unit dengan biaya per unitnya $14 dan total biayanya $420. Lalu pabrik U juga mengirim ke gudang Y dengan 120 unit, biaya per unitnya $13 dengan total biayanya $1.560. Lalu terdapat pabrik A, akan tetapi pabrik A ini tidak mengirimkan ke gudang Z karena biaya per unitnya cukup mahal jika dibandingkan dengan ke gudang Z. Maka untuk pengiriman ke gudang Z nya diambil alih oleh pabrik C. Lalu pabrik B ini mengirimkan ke gudang X sebanyak 100 unit dengan biaya per unitnya $12 dan total biayanya adalah $1.200. Dan pabrik C mengambil alih yang awalnya pabrik A dengan mengirimkan 200 unit dan biaya per unitnya $14 dengan total biayanya $2.800. Nah, dari keseluruhan pembahasan ini tadi ya, didapatkan bahwa diketahui pabrik A ini hanya mengirimkan ke gudang X dan Y, tidak mengirimkan ke gudang Z karena biaya per unitnya relatif mahal, dan untuk pengiriman ke gudang Z nya diambil oleh pabrik C, dan pabrik B mengirimkan ke gudang X, dan total biaya transportasi minimum yang harus dikeluarkan oleh PT Sekar Abadi ini sebanyak $5.980. Nah, itulah cukup sekian penjelasan singkat dari saya mengenai metode transportasi dan pemecahan soal-soalnya menggunakan POMQM dengan metode least cost atau minimum cost methods. Nah, kurang lebih mohon maaf apabila terdapat salah kata atau kekeliruan dalam bercakap. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.